Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita lanjut pembahasan terkait soal ujian kompetensi keahlian untuk paket 2 ya, masih terkait mikrotik, di mana pada paket 2 ini kita fokus ke konfigurasi VLAN dan routing ya. Oke, kita bisa lihat deskripsi soalnya di bawah. Oke, di sini kita diminta untuk menggunakan dua router board ya. Router board yang pertama itu minimal punya wireless, jadi kita menggunakan router board 941, dan router board yang kedua itu tidak wajib menggunakan wireless, jadi saya menggunakan RB750 yang nantinya akan difungsikan sebagai perangkat switch ya. Oke, untuk itu kita langsung saja lihat spesifikasi soal. Oke, kira-kira seperti ini. Buat VLAN yang akan aktif di Ether 2. Selanjutnya setting IP address untuk VLAN tersebut. Ether satunya ini settingan di router WiFi ya. Kira-kira topologinya seperti ini. Jadi ada dua perangkat. Ini mikrotik sama-sama ya. Ini mikrotik router board yang tidak memiliki wireless, dan yang ini yang memiliki perangkat wireless. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita coba refresh. Oke, kita sudah punya router board 941 di sini. Kita coba connect ya. Oke, sudah connect. Selanjutnya kita coba aktifkan IP address dynamic ya. Kita coba request. Oke, kita sudah terkoneksi ke internet. Artinya soal yang ini sudah selesai. Selanjutnya untuk Ether 2 kita akan menambahkan interface VLAN ya. Kita coba tambahkan interface VLAN. Kita coba split screen. Oke. Kita masuk ke menu interface. Oke, kita buat interface VLAN. Misalnya namanya VLAN sesuai soal ya. VLAN 1, VLAN ID-nya 10. Oke. Siswa. Aktifnya di Ether 2. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya VLAN 2 itu adalah untuk ketikkan VLAN 2 untuk guru, ID-nya 20, aktif di Ether 2. Oke, 10 dan 20. Oke, kedua VLAN sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address ya. Kita coba setting IP address. IP address untuk Ether untuk VLAN 1 adalah 40.1/24. Ini untuk VLAN 1. Untuk VLAN 2 menggunakan IP address 60.1/24 untuk VLAN 2. Oke. Dan untuk wireless kita setting 20.1/24. Ini untuk WLAN 1. Jangan lupa WLAN satunya kita aktifkan. Kita setting mode menjadi mode access point ya. Modenya menjadi AP bridge, dan di sini SSID-nya kita buat UKK spasi nomor absen 100. Oke. Di halaman 2 sudah selesai seluruh konfigurasinya. Selanjutnya kita akan coba aktifkan IP DHCP server ya untuk interface VLAN 1. Oke, untuk range IP-nya dari 40.10 sampai 40.50. Oke, kita coba next. Oke, selanjutnya untuk VLAN 2 untuk guru,
Nah, range-nya juga sama dari 60.10 sampai 60.50. Oke. Dan yang terakhir adalah untuk wireless kita ya. Wireless-nya range-nya kayaknya sama. Gateway, oke. Titik 50 dari 10. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita akan buat hotspot ya. Kita akan buat hotspot. Caranya hotspot setup, kita pilih add WLAN 1. Oke. Seperti ini. Oke. Untuk DNS servernya 20.1. Oke. Kita coba tambahkan DNS. Oke, kita next. Untuk DNS name-nya, kita ketikkan portal smk.sch.id. Username default-nya admin. Oke, sudah berhasil kita buat. Di sini kita lupa setting password untuk wireless-nya ya. Harusnya wireless-nya itu punya password. Cara untuk buat passwordnya di security profile. Oke, kita coba buatkan password. Misalnya passwordnya 1 sampai 8. Oke, kita sudah buat. Ini profil 1. Nah, di sini kita tinggal arahkan security-nya ya. Oke, kalau kita coba cek, harusnya sudah ada UKK nomor absen ya. Sudah ada, dan ketika kita mau connect, kita minta password. Selanjutnya kita akan coba buat user profile dulu. Untuk guru, rate limitnya 256K. Oke, untuk siswa kita setting 128K, dan kepala sekolah kita setting rate limitnya 1. Oke, selanjutnya kita buat user misalnya capsec ya. Capsec passwordnya 123, profilnya kepala sekolah. Kita buat lagi user untuk guru 456, profilnya guru. Jadi profile itu berfungsi untuk melakukan identifikasi terhadap kecepatan yang dimiliki atau share usernya ya, tergantung kebutuhan kita. Oke, profilnya siswa. Oke, selanjutnya kita akan coba seluruh konfigurasinya sudah selesai. Untuk tampilannya sebenarnya opsional ya. Kita akan coba ubah di bagian paling akhir ya untuk mengubah ini. Atau bisa langsung kita upload saja. Sini misalnya kita coba cari ya template. Oke, kita coba upload ya hotspot deck-nya. Oke, kita coba arahkan. Setelah kita upload, kita coba arahkan melalui server profil HTML directory-nya ke hotspot desk. Kita oke. Oke. Selanjutnya kita tinggal setting untuk di sisi perangkat router yang bertindak sebagai switch ya. Jadi kita akan coba konfigurasi ke RB750 ya. Jadi kita menggunakan RB750.
Oke, sudah connect. Oke, jadi kita menggunakan RB750. Oke, jadi langkah awal adalah kita perlu tahu dulu perangkat-perangkat mana saja atau port-port apa saja yang akan kita gunakan ya. Jadi port yang kita gunakan itu port 1 sebagai interface terang, dan ada port 2 dan 3 untuk VLAN 1, dan ada port 4 untuk VLAN 2 ya. Jadi kita akan buat bridge, sebuah interface bridge, dan kita akan coba masukkan seluruh port yang akan kita setting VLAN itu ke dalam bridge. Oke, 3 dan 4. Sedangkan untuk port 5 sebagai manajemen ya. Oke, sudah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal setting ya. Kita masuk ke menu switch. Nah, di menu switch ya, menu switch ada menu VLAN. Kita akan coba tambahkan di sini. Misalnya VLAN ID-nya 10, portnya, port terangnya dari Ether 1 akan diarahkan ke Ether 2. Akan diarahkan ke Ether 2. Kita tambah lagi VLAN ID 10 dari Ether 1 ke Ether 3. Oke. Oh ya, kita cukup menambahkan di bawah lagi ya. Nah, sudah double untuk VLAN-nya. Jadi ini untuk terangnya. Baru ini 2 dan 3 ini adalah aksesnya ya. Mode terang dan mode aksesnya. Selanjutnya kita ubah untuk VLAN ID 20, portnya Ether 1, terus kita tambahkan untuk Ether 4 ya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi ini. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi untuk menggunakan mode VLAN secure ya. Oke, pada menu port untuk Ether 1 karena dia bertindak sebagai interface terang, jadi kita akan ubah modenya menjadi secure. Dan di sini kita coba tambahkan add if missing ya. Jadi untuk Ether 1 yang bertindak sebagai terang yang terhubung ke port router ya. Router yang mendistribusikan VLAN, kita coba modenya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk Ether 2 konfigurasinya sama ya, secure. Cuma di sini kita ubah ke always strip ya. Artinya itu adalah mode akses dan kita arahkan ke VLAN yang kita gunakan ya, misalnya VLAN 10. Oke, dan di sini sama, kita secure. Dan di sini kita coba always strip, kita coba 10, dan di Ether 4 juga sama. Jadi untuk perangkat router board ini hanya akan bertindak sebagai switch saja ya, jadi tidak akan kita setting apa-apa. Oke, jika sudah selesai, kita akan coba kembali lagi ke router 1 karena kita lupa melakukan konfigurasi NAT ya. Kita coba konfigurasi NAT dulu. Oke. Kita connect. Kita masuk ke firewall. Ya, kita belum konfigurasi NAT. Oke, di sini kita konfigurasi NAT. Actionnya masquerade. Oke, selanjutnya kita tinggal melakukan uji coba ya. Uji coba apakah ketika kita terkoneksi ke port 2 atau 3, apakah dia akan menyesuaikan. Misalnya kita terhubung ke port 2 ya, harusnya kita dapat VLAN
mendapatkan IP dari VLAN 10. IP dari VLAN 10 adalah atau VLAN 1 adalah 40.1. Kalau kita lihat di sini, kita coba cek ya. Oke, di sini kita dapat IP 40.50 ya, artinya sesuai. Kalau kita coba koneksikan ke port 3, harusnya pengaturannya sama ya. Kalau kita coba cek detailnya sama ya. Jadi antara port 2 dan port 3 tersebut menggunakan VLAN yang sama atau menggunakan VLAN 1. Sedangkan kalau kita koneksikan ke port 4, harusnya kita dapat IP yang berbeda. Oke. Kita harusnya dapat IP 60.50 ya. Oke, kita coba cek detail. Oke, benar ya. Dan harusnya kita bisa connect ke internet. Ping google.com. Oke. Bisa ping ke Google dan bisa terkoneksi ke internet ya. Dan ini ketika sukses terkoneksi, kita tidak bisa melakukan proses remote manajemen konfigurasi untuk Winbox lagi pada switch ya. Karena switch sudah bertindak sebagai perangkat switch. Jadi kalau kita ingin mengkonfigurasi perangkat switch kita harus hubungkan ke port yang belum masuk ke dalam VLAN. Oke, saya rasa seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan uji coba untuk perangkat wireless-nya ya. Kita coba disconnect dulu. Untuk perangkat, untuk settingan wireless-nya, kita coba koneksikan dulu ke UKK. Passwordnya 1 sampai 8. Coba next. Oke, harusnya bisa connect. Kita masuk ke tampilan login. Oke, kira-kira tampilan loginnya seperti ini yang sudah kita modifikasi tadi. Kita coba login menggunakan user misalnya guru, passwordnya 456. Guru, passwordnya 456. Enter. Oke, connect ya. Kalau kita coba cek di router, itu harusnya ada user guru yang berhasil login ya. Guru 20.10 trying login dan berhasil login dan statusnya sekarang aktif ya. Oke, jadi sangat mudah. Jadi seluruh konfigurasi yang ada pada soal sudah berhasil kita implementasikan. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian ya untuk key-nya ya. Untuk key-nya di sini sudah dibuatkan secara otomatis. Untuk 20.10 itu menggunakan bandwidth 256K. Kita coba lakukan speed test ya. Kita coba gunakan browser lain. Oke. Kita coba speed test ya. Speed test. Oke, di sini karena kecepatan speednya itu berada di bawah rata-rata, maka kita akses sebuah website saja tampilannya trafficnya sudah full ya. Kalau kita coba lihat di sini. Oke, sedang melakukan uji coba. Di sini bandwidthnya sudah flat ke 256. Di sini juga sudah 0,2. Oke. Selanjutnya kita coba ke upload ya. Ke upload juga flat sama di 0,2. Oke, dan di sini statusnya merah ya, artinya dari 80% sampai 100% bandwidth yang digunakan. Kalau yang hijau itu dari 0 sampai 49 ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.